Kita buka Lukas 2 ayat 41. Tuhan Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Tuhan Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Tuhan Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Wow. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Tuhan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, judul khotbah malam hari ini adalah tinggal di rumah Bapa. Kalau kita mendengar atau membaca kisah ini, ada 2 pandangan yang Bapak Ibu Saudara bisa melihat dari Tuhan Yesus. Mungkin bagi kebanyakan orang Tuhan Yesus ini menyusahkan. Karena itu sehari perjalanan, jalan kaki Bapak Ibu Saudara. Bukan naik sepeda motor atau naik angkot atau naik mobil. Zaman itu tidak ada telepon, tidak bisa lapor polisi juga. Dan pada waktu mereka sudah satu perjalanan jauh, mereka mencari, mereka pikir Tuhan Yesus ada bersama-sama rombongan. Jadi kira-kira kita bayangkan rombongan berjalan untuk mengikuti perayaan Paskah di Yerusalem. Dan setelah perayaan itu mereka pulang, mereka pikir Tuhan Yesus juga bersama sanak saudara. Tetapi setelah dicari tidak ada. Bahkan 3 hari loh Bapak Ibu Saudara. Hilang 1 kali 24 jam lapor polisi, betul gak? Hilang 1 kali 24 jam. Ini 3 kali 24 jam. Menyusahkan gak? Lihat Bapak Ibu Saudara. Maka itu sangat dibutuhkan hari-hari ini. Orang tua yang mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin secara manusia yang dilakukan Tuhan Yesus adalah sangat menyusahkan. Bahkan ini anak yang bisa dikatakan durhaka, bandel. Harusnya kan ngomong dulu dong sama papa mamanya. Kenapa enggak ngomong? Apa sukarnya ngomong? Ibu, bapak, saya ada di bait Allah 3 hari. Kenapa Tuhan Yesus tidak?
kita perlu merenungkan. Itu bukan berarti kemudian semua anak-anak yang kemudian meninggalkan orang tuanya tanpa izin, itu sesuatu yang dimaklumi, tidak. Tapi lihat tujuan dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak melakukan hal-hal duniawi. Mungkin kalau ada anak-anak yang tidak izin karena apa? Karena dia pergi mungkin main game, bahkan pergi ke pantai kemana, urusan duniawi. Oleh karena itu Maria dan Yusuf melihat anaknya, menyimpan dalam hatinya perkara ini. Maria tidak marah. Cuman Maria berkata, mengapa kamu berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Tapi jawab Tuhan Yesus, mengapa kamu mencari aku? Bapak ibu saudara, umur Tuhan Yesus umur 12 tahun. Tapi di umur 12 tahun itu Tuhan Yesus mengerti panggilan. Dan pada waktu itu orang semua ke Yerusalem. Dan Tuhan Yesus berkata, tidakkah kamu tahu? Bapak ibu saudara, kalau saudara mau memiliki satu kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kehidupan ini berbicara bisa sebagai suami istri, anak, orang tua, menantu, cucu. Sebagai keluarga yang utuh. Atau Bapak Ibu Saudara sedang membangun ke depan satu keluarga. Maka Bapak Ibu Saudara harus mengerti. Tidakkah kamu tahu? Bapak Ibu Saudara harus tahu tentang kehendak Tuhan. Supaya kita bisa membaca anak-anak kita. Supaya kita bisa membaca kemana arah hidup mereka. Banyak sekali orang-orang Kristen, mereka tidak memiliki satu kehidupan yang utuh. Walaupun mereka Kristen, walaupun mereka pelayan, bahkan minta maaf, walaupun mereka seorang pendeta. Mereka tidak mengerti karena mereka tidak tahu. Tidakkah kamu tahu, Ibu? Berapa banyak orang yang bisa mengerti kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupannya, keluarganya, anaknya. Bahkan anak pun harus tahu bagaimana orang tuanya. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara menemukan satu keluarga yang berkenan sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi keluarga di Betania, yaitu Marta, Lazarus, dan Maria. Karena dibutuhkan pengenalan bukan cuma satu orang. Saya pesan bagi Bapak Ibu Saudara, suami istri sudah pelayanan. Anak-anak sudah mengerti kebenaran. Udah ke gereja. Mari hiduplah senantiasa tinggal dalam rumah Allah. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, kenapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Bapak Ibu Saudara, dari satu sisi orang bisa mengatakan Tuhan Yesus durhaka. Tapi dari sisi Allah, yang dilakukan Tuhan Yesus adalah menggenapi firman Tuhan. Tuhan Yesus membawa hidupnya tanpa izin orang tua. Bapak Ibu Saudara, terkadang hidup ini aneh. Sesuatu yang benar kita kadang sulit melakukan karena kita masih perlu minta izin. Tapi Anda melakukan dosa gak izin sama orang tuamu? Berapa banyak orang melakukan dosa, mengambil keputusan tanpa izin? Tuhan Yesus tidak perlu izin karena dia tahu bahwa kebenaran yang dia lakukan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya tidak menyarankan kalau anak-anak itu tanpa izin, tidak.
Tapi yang Tuhan mau supaya kita tinggal di rumah Bapa. Tinggal di rumah Bapa itu kita mengerti sebagaimana anak bungsu dan anak sulung. Orang mendengar cerita ini di Lukas 15 mengatakan bahwa wah kasihan ya anak bungsu ini pergi meninggalkan rumahnya berfoya-foya. Dan orang mengatakan bahwa anak sulung inilah yang tinggal di rumah bapaknya setia. Tidak, dua-dua tidak di rumah bapaknya. Karena yang sulung marah ketika anak yang bungsu datang bertobat, yang sulung marah. Dia berkata, aku tinggal lama di rumah Bapa, tapi aku tidak mendapatkan apa yang aku mau. Sedangkan adikku yang menghabiskan harta Bapa dengan wanita-wanita pelacur. Dan sekarang dia kembali Bapa pestakan. Sedangkan aku, selama ini aku setia. Aku ini melayani, tapi aku tidak pernah merasakan bahwa aku mendapatkan sesuatu. Lihat Bapak Ibu Saudara, ternyata yang hilang itu bukan cuma anak bungsu, tapi anak sulung juga hilang. Kenapa? Mereka tidak mengalami rumah Bapa. Tinggal di dalam rumah Bapa itu saudara mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, mengerti kehendaknya, hidup di dalam anugerahnya, di dalam hukum-hukumnya, rumah Bapakku. Dan bapaknya berkata, anakku, bukankah semua ini adalah milikmu? Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Lihat Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang yang sepertinya tinggal di rumah, tapi dia tinggal. Tidak semua. Yang Tuhan teguhkan kepada saya adalah supaya Bapak Ibu Saudara mulai mengerti. Khususnya keluarga Kristen, domba yang saya gembalakan. Yang saya tahu suami istri sudah kenal Tuhan. Anak-anak juga sudah ke gereja. Saudara harus tahu bagaimana rancangan Allah bergerak dalam hidupmu, bagi anak-anakmu juga. Jangan saudara itu seperti orang yang gak tahu apa-apa. Anda harus perhatikan kemana arahnya. Dan Tuhan Yesus berkata, tidak tahukah kamu bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku? Tuhan Yesus sedang memberikan contoh kepada semua umat manusia. Kerinduannya dia tinggal di rumah Bapa. Bahkan 3 hari loh Bapak Ibu Saudara. Dicari kemana-mana tidak ada. 3 hari hilang. Saya sedang berpikir, gak makan dah Tuhan Yesus itu. Umur 12 tahun Bapak Ibu Saudara, 3 hari. Dia tanya jawab itu di bait Allah. Inilah satu tindakan Bapak Ibu Saudara yang menyukakan hati Bapa. Tindakan yang berkenan kepada Bapa. Sebagaimana tadi sore saya katakan. Marilah menjadi orang-orang yang mencari perkenan Bapa. Bukan cuman baik. Segala sesuatu memang diperbolehkan. Tetapi tidak semua berkenan. Orang-orang Kristen yang hanya mencari yang baik, bukan yang berkenan, mereka tidak akan mengerti pengenalan akan Allah. Sebab pengenalan akan Allah tidak bisa diperoleh hanya di dalam kebaikan-kebaikan. Tetapi saudara harus hidup dalam perkenanannya. Sebab hidup dalam perkenanan, saudara harus pikul salib, sangkal diri, dan saudara harus menanggalkan semua daging. Dan baru saudara akan mengerti pengenalan akan Allah dan Kristus. Semua yang baik belum tentu berkenan kepada Allah. Memang ini bukan berbicara soal berdosa atau tidak. Baik jelas tidak berdosa Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah berkenan? Baik dalam pandangan siapa? Saya bersyukur kita dukung doa ya. Doa kita tiap hari teriak toh, Bapa bebaskan negara ini dari pelacuran, lokalisasi, perjudian. Bapak Ibu dengar,
Kita tidak melihat yang baik loh ya. Saudara salah kalau saudara memandang semua dengan kacamata baik. Kita harus melihat dengan kacamata kebenaran. Dan bersyukur dikeluarkannya rancangan, yaitu undang-undang pidana loh itu saudara. Orang yang seks bebas akan ditangkap. Orang-orang yang kumpul kebo akan masuk penjara. Tetapi saudara tahu, berontak orang. Hak asasi manusia berontak. Bapak ibu saudara, bagaimana tanggapan Bapak ibu saudara sebagai orang percaya? Saya langsung loncat, saya berkata amin Tuhan. Saatnya Indonesia dibongkar. Turis-turis mulai takut datang ke Indonesia. Bersihkan Pulau Bali dari turis-turis kumpul kebo. Turis-turis yang merusak, yang pakaiannya kotor, pakaiannya tidak senonoh. Lihat saudara, waktunya Bali disucikan. Bali akan menjadi Bali tempat yang indah, tempat yang kudus, tempat yang suci. Lihat Bapak ibu saudara, Amerika berontak. Turis-turis Australia paling banyak yang datang. Apakah Bapak ibu saudara diam saja? Bagaimana mungkin Bapak ibu saudara? Kalau kita pendoa tapi kita tidak ngerti. Kita bersyukur. Bali itu sebetulnya pulau yang indah dulu. Tetapi menjadi kotor oleh karena Sodom dan Gomora masuk. Termasuk Thailand. Siapa yang berdiri untuk Thailand? Harus ada 24 pintu gerbang surga jebol Thailand. Tiap hari saya berdoa, Tuhan bersihkan, bongkar Tuhan, bongkar. Dan ternyata muncul saudara undang-undang pidana loh saudara. Saudara berdua di bawah pohon kelapa, nyanyi jangan lelah, bekerja dilah. Gelap-gelapan saudara ditangkap, pidana. Berzina pidana. Saya berdoa Bapa, lanjutkan. Karena pemerintah itu adalah hamba Allah. Dia diberi pedang, pistol, penjara untuk membuat orang bertobat. Dan pemerintah hari ini ditekan saudara. Selain itu ada peraturan-peraturan menghina pemerintah. Lihat, makanya nanti tanggal 12 Desember saya menyampaikan kepada anak-anak muda. Tunduk atas otoritas gereja. Tunduk atas otoritas pemerintah. Tunduk atas otoritas orang tua. Makanya saya pesan anak-anak muda ya yang saya gembalakan. Tolong jangan bikin malu Pak Febi. Apalagi Tuhan. Taati pemerintah. Bagi yang belum punya SIM, monggo, mari. Kita perlu taat, latihan. Katakan amin. Helm coba pakai. Kepalanya ditaruh, helmnya dipakai. Berangkat, loh tanpa kepala Pak. Coba toh. Saya ngelihat anak-anak muda warwer. Ya memang saudara, di desa orang tidak pakai. Tapi mari kita belajar. Tunduk atas otoritas. Maka itu kejarlah Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada ibu bapaknya. Mengapa kamu mencari aku? Saudara bisa mengerti. Mengapa kamu mencari aku? Saudara, engkau mencari anakmu. Untuk apa kita mencari anak-anak kita? Kita mencari anak-anak kita hanya untuk dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara tidak punya kepekaan mata untuk melihat Allah sedang bekerja di dalam keluarga kita. Maka itu saya pesan banget. Mari kita rindu tinggal di rumah Allah. Rumah Allah itu artinya kita masuk dalam rancangan dan kehendak Allah.
Kenapa Tuhan Yesus berani tidak izin orang tuanya? Karena dia melakukan kehendak Allah. Sebagaimana yang saya katakan, aneh orang kalau melakukan yang benar minta izin, tapi melakukan dosa tidak minta izin. Saya tanya, kamu mau terima Tuhan Yesus? Ya, saya izin dulu sama orang tua. Lu bagaimana mungkin? Kamu mau dibaptis, saya izin sama orang tua. Kenapa mesti izin? Lihat Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang benar, saudara tidak melakukan sesuai kehendak Allah. Tetapi sesuatu yang salah, saudara melakukan tanpa izin. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti. Sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus bukanlah sesuatu yang durhaka, tidak. Tetapi kita harus tahu. Jika ada anak-anak kita melakukan kehendak Allah, Bapak Ibu Saudara harus memberikan dorongan, memberikan izin. Walaupun tanpa izin, berkat-Mu turun atas anak-anak-Mu. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Banyak sekali kita nggak mengerti, saudara. Yang saya heran, udah bapaknya Kristen, pelayanan, anaknya juga pelayanan. Mereka lahir baru, tapi arah hidup mereka duniawi, kacau, ruwet saya bilang. Kenapa? Karena saudara tidak mengetahui kerinduan Bapa. Makanya pujian tadi muncul. Ajar kami menghitung hari-hari, bijaksana. Hari ini mesti bijaksana. Bijaksananya diukur dari mana, saudara? Dari rancangan Allah. Makanya pastor teaching itu saya ajarkan supaya saudara tahu endingnya. Bagaimana sih ending dari semuanya ini itu loh. Kalau saudara tahu akhir segalanya, maka saudara akan menjaga hidupmu. Katakan amin. Sebagaimana dalam Mazmur 73, ketika seorang pemazmur ini mulai goyah, mulai tergelincir karena dia melihat orang di luar sana tidak ibadah, tidak berdoa, tidak sungguh-sungguh, tetapi gemu-gemu, duitnya banyak, mobilnya banyak, ngelencer sana, ngelencer sini. Kristen itu. Tapi kita dipaksa terus sama Pak Febi. Tiap hari kita di gereja, tiap hari kita melayani. Saudara, pemazmur pun mengalami kalah sepertinya hidup kita dengan orang di luar gemu-gemu kaya-kaya. Tetapi ketika dia masuk hadirat Allah, Tuhan menunjukkan akhir segalanya. Saudara harus mengerti endingnya. Kalau saudara tahu endingnya begitu, maka Bapak Ibu Saudara akan memiliki hati yang bijaksana. Bisa memilih yang terbaik, bukan cuma bagi dirimu, tapi bagi keturunanmu, anak cucumu, supaya Tuhan bekerja, bekerja, bekerja. Ayo jangan mau bodoh, jangan kalau bukan linglung ya. Jangan kayak orang gak peduli gitu loh. Kita harus berusaha, karena kita tahu endingnya. Karena satu hari nanti tiba-tiba kita lagi ngobrol, ketemu. Hei Bu, ketemunya di MOG sama saya. Saya lagi cari misalkan sepatu. Atau cari apa. Ke ibu, begitu put hilang. Udah selesai. Saudara tahu, itu yang terjadi. Makanya anak-anak muda, ayo tuh Selasa datang nikah. Habis kerja langsung gak usah mandi. Ya, beli minyak wangi 1 liter. Nggak mampu. Bu Ari ya, udah datang. Lagi naik sepeda motor. Minta maaf. Ada 2 kejadian hari Tuhan datang. Bisa terjadi seperti mamanya Nike dan cecenya. Iya toh? Hari apa itu? Rabu. Lihat saudara. Baru ketemu. Tapi hari Tuhan datang. Dan mereka harus pulang ke rumah Bapak. Bersyukur mereka lagi semangat-semangatnya. Rindu. Saya terus ngomong, mana mamamu? Mana mamamu? Kerja su, metu saya bilang. Enak aja, sore dia suruh kerja, minggu pagi suruh kerja, sore suruh kerja. Lihat ya. Kasih tahu mama.
Dan mereka mulai Shirley, mau pelayanan juga. Lihat Bapak Ibu Saudara. Enak-enak saudara naik sepeda motor, hilang. Bisa saudara tetap naik sampai rumah, dilihat, loh kok enggak ada semua. Kita orang tua peduli enggak? Kita ini mesti melek moto. Gitu loh. Kita enggak bisa ngomong, it's okay, it's okay, it's okay. Mereka nanti ngerti sendiri, tidak bisa. Itu darah daging saya. Kalau tetangga saya biar ngerti sendiri. Tapi kalau darah daging saya tidak. Mereka harus ikut saya, katakan amin. Di luar darah daging saya tidak urusan. Tanggung jawab itu. Supaya kita menemukan destiny Tuhan dalam keluarga kita. Jangan masa bodoh maksud saya. Kita tidak bisa. Selama itu darah daging kita. Selama itu hubungannya dengan kita. Masih ada darah. Saudara harus speak out. Speak loud. Ngomong keras. Makanya orang tua nanti yang tidak peduli masa bodoh sama anak. Dia akan mendapat hukuman besar. Hosea 6 ayat 4 tolong buka. Supaya Bapak Ibu mengerti. Tinggal di rumah Bapak itu gimana? Keluarga kita harus tinggal dalam rumah Bapak. Di rumah Bapak ada pengajaran, di rumah Bapak ada teguran, di rumah Bapak ada kasih, di rumah Bapak ada makanan melimpah, ada damai sejahtera. Hosea 4 ayat 6 kebalik. Jangan masa bodoh. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Maka Tuhan Yesus berkata, ibu tidak tahukah kamu? Tidakkah engkau tahu? Loh, lah gimana toh nak? Ibumu yang tidak tahu. Tapi Maria diam, simpan dalam hati. Siapa yang bisa mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa hidup orang Kristen dipanggil di rumah Bapa? Siapa mengerti anak-anak kita dipanggil untuk melayani Tuhan? Bukan melayani dunia. Katakan amin. Melayani Tuhan. Binasa loh saudara, karena kamu tidak kenal aku. Kamu tidak tahu, mengerti. Apa itu kekristenan? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Lihat saudara, kita masa bodoh. Kita menolak pengenalan. Beda Maria. Maria menyimpan dalam hati. Dan Maria mulai berpikir. Mulai saat itu Maria memantau Tuhan Yesus terus. Dia melihat ada perkara-perkara ilahi sedang bekerja dalam hidup anaknya. Sampai di atas kayu salib tidak ada sepatah kata pun keluar. Dia hanya menangis. Karena itu Tuhan. Tapi aku mengandung Tuhanku. Tidak mudah saudara. Kamu menolak pengenalan. Siapa yang menolak pengenalan? Orang tua masa bodoh. Udah tahu anaknya tidak ke gereja. Diam saudara. Hajar saya bilang. Jangan takut. Meskipun dia sudah punya anak. Itu hak kita. Makanya Bapak Ibu Saudara sukar sekali melakukan kehendak Tuhan. Karena kita mandul loh saya bilang. Roh kita mandul. Memang kita bisa memuji Tuhan seperti singa Yehuda. Tetapi ketika kita di rumah mandul semua. Kita nggak punya otoritas. Kita hanya mencari damai. Waktunya sempit, cari damai bagaimana? Anda diam saja. Maka ini yang terjadi. Aku menolak engkau menjadi imamku. Wah, kenapa? Karena orang tua yang tidak peduli masa bodoh. Lah daripada rame, lebih baik rame hari ini saya bilang. Anda jangan takut saudara.
Saya kasih tahu. Tuhan Yesus saja tidak takut. 3 hari dia meninggalkan orang tuanya. Tanpa izin. Kurang ajar anak ini berarti, betul enggak? Tapi dia melakukan kehendak Allah. Manusia berkata kurang ajar. Tetapi ketika seorang anak melakukan kehendak Allah, maka orang tuanya akan melihat kemuliaan Allah ada di anak itu. Sama orang tua, anak juga begitu dong. Kalau melihat orang tuanya pelayanan, kamu harus tahu, ini enggak main-main. Jangan bodoh, goblok, jangan, saya bilang. Matamu mesti buka. Kalau bapak ibumu pelayanan, dia di rumah Allah, maka kamu harus mengerti kebenaran. Jangan usik orang tuamu yang melayani Tuhan. Katakan amin. Kenapa saya harus keras? Karena setan sudah masuk ke keluarga kita. Udah pelayanan bapaknya, anak kurang ajar dipakai setan. Siapa di sini mau menjadi keluarga Tuhan Yesus? Angkat tangan. Keluarga saudara menjadi keluarga Tuhan Yesus. Lakukan firman Tuhan yang saya bagikan malam hari ini. Dan jangan takut engkau bertindak. Saya bersama saudara, saya katakan. Kalau perlu negornya sama saya. Saya ajak omong sini, ayo duduk. Jangan saudara lemah, karena kamu ditolak sebagai imam. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan apa? Anak-anakmu. Siapa anaknya mau binasa? Saudara, ini kelemahan yang terjadi di seluruh gereja. Di semua pemimpin-pemimpin gereja. Roh saya berontak, saudara. Saya tidak terima. Karena Tuhan akan datang dengan pedang. Katakan amin. Sekali lagi, jangan main-main. Kalau keluarga kita sudah dalam Tuhan, pelihara dong. Apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang dilakukan anak, semuanya tertuju pada kemuliaan Bapa. Semuanya rindu untuk hidup di dalam rumah Bapa. Katakan amin. Bahkan Bapak Ibu Saudara tanpa izin pun Tuhan benarkan. Anak saudara tanpa izin saudara, dia ingin menjadi hamba Allah, sekolah Alkitab, sepenuh waktu tidak menikah, tidak perlu izin sama orang tuamu. Allah berkenan kepadamu, katakan amin. Tepuk tangan buat kebenaran. Juga orang tua. Orang tua mau izin apa sama anak? Mau serius melayani Tuhan kok izin anak, itu urusan apa sama anak? Katakan amin. Itu keputusan antara kita dengan Allah. Juga suami istri. Bapak Ibu Saudara, perintah Tuhan, hormati orang tuamu. Apakah Tuhan Yesus menghormati orang tua kalau model begitu? Orang bilang tidak, ini anak kurang ajar. Tidak. Karena Tuhan Yesus melakukan kehendak Allah. Setiap anak yang melakukan kehendak Allah, walaupun tanpa izin orang tua, anak ini berkenan di hadapan Allah Bapa. Sebab ketika dia dicari, dia tidak ada di dunia. Dia ada di gereja, dia melayani, dia berbuat baik, dia benar. Dan kehendak Allah ada di rumahnya. Katakan amin. 2023 tahun peningkatan, Tuhan sudah tunjukkan Gunung Sinai Worship, kita akan naik. Bapak Ibu Saudara, ada apa di Gunung Sinai? Ada 2 loh batu. Ini perintah Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kehendakmu, kekuatanmu, pikiranmu, semuanya hatimu, segenap. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu diajarkan sama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara malam hari ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara mulai buka mata. Tolong pemusik, buka mata bijaksana. Ini waktunya singkat, gak main-main. Juga di rumah.
Anda jangan pikir ini waktu masih panjang. Kamu menyesal nanti, saya bilang. Makanya saudara, kalau engkau bijaksana, pilih kerja yang benar. Pilih pasangan yang benar. Pilih sekolah yang benar. Jangan ikut-ikutan dunia. Dunia merebut waktumu. Kapan kita bijaksana, saudara? Ketika saya berdoa, Tuhan, apa yang saya harus sampaikan? Tuhan ingin supaya kita itu menyukakan hati Allah. Tuhan tunjukkan kasus Tuhan Yesus ini. Dan orang berkata, pikirnya kehendak Tuhan harus seizin manusia. Siapa yang ngajarkan? Bahkan suami dan istri. Saya tidak perlu izin istri saya untuk melakukan kehendak Allah. Tetapi saya menghormati dan saya ngomong. Katakan amin. Istri juga dengan suami. Anda ngomong kebenaran. Anda hormati suami. Lakukan kehendak Tuhan. Suami-suami yang melihat istrinya melakukan kehendak Tuhan. Tidak usah izin, tidak apa-apa. Kemuliaan bagi Allah kita. Katakan amin. Tetapi saudara harus tahu tanggung jawab saudara. Bukan kemudian seenaknya. Bapak ibu saudara. Minta maaf ya saudara, hari ini saya melihat iblis masih pegang kartu. As. Dia masih menang loh saudara, saya katakan. Iblis itu sudah mengubah hari ini saudara di gereja. Yang dicari damai sejahtera yang dari dunia. Kasih yang dari dunia. Sekali lagi saya katakan, jangan kumpul dengan orang baik. Rohmu padam langsung. Kumpul sama orang benar. Dengar saudara, kalau engkau baik, hanya kumpul baik, it's okay. Audrey, it's okay, enggak apa-apa. Silakan sekolah yang baik, enggak apa-apa. Enggak ke gereja, enggak apa-apa. Yang penting kamu baik, kamu pinter sekolah, berdoa sendiri enggak apa-apa. Lihat saudara, itu yang baik. Kerja. Itu baik. Kasih uang dong sama anak, istri, kasih uang. Oh baik. Anda tahu suami-suami kasih uang ke anak istri masuk neraka, tahu? Tahu? Itu orang kaya itu loh yang masuk neraka itu loh. Dia uangnya banyak, kasih istri anak semua banyak, kaya raya, tapi tinggal di neraka. Karena mereka tidak tahu saudara, bahwa aku harus tinggal dalam rumah Bapakku. Saya tidak ngomong dengan orang luar yang bukan Kristen, apalagi Kristen lain. Gak urusan saya saudara. Yang saya ngomong domba yang saya gembalakan. Jangan masa bodoh. Kita suami istri saya dan anak saya. Saya istri saya sudah melayani. Anak-anak udah cari apa lagi? Jangan sampai ada pertengkaran oleh karena pelayanan. Kenapa di dalam keluarga-keluarga terjadi pertengkaran karena pelayanan? Kenapa? Karena iblis sudah masuk ke keluargamu. Dan engkau tidak pernah tinggal di rumah Bapa. Memang kamu kelihatan pelayanan. Memang kamu kelihatan ibadah. Kelihatan rohani. Tetapi ketika kehendak Allah masuk dalam hidupmu, engkau mulai berontak. Apalagi keluarga-keluarga yang KTP Kristen. Kelihatannya Anda itu Kristen. Tapi sama sekali Anda tidak tahu kehendak Bapa. Saudara dengar ya. Kalau saudara masih punya pergumulan tentang anakmu, selesaikan saya bilang. Jangan takut. Karena apa yang kau lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Tepuk tangan. Memang sakit saudara. Jiwa kita sakit. Tapi kita
harus berani. Supaya anak kita selamat. Supaya kita selamat. Supaya semua keturunan kita diakui sebagai imam-imam Allah. Kemuliaan Allah dinyatakan. Katakan amin. Saya bersyukur saudara malam hari ini Tuhan ajarkan. Mungkin bagi orang saya kurang ajar. Tapi bagi Tuhan tidak. Mungkin bagi dunia apa yang saudara lakukan ini tidak wajar. Tapi Allah berkenan. Belajarlah, tidak semua yang kurang ajar, yang sifatnya seperti yang berontak, tidak izin itu kemudian berkenan. Tidak, ujungnya mana itu? Makanya saya akan melihat anak-anak muda. Kalau ada anak muda yang sungguh-sungguh sama Tuhan, saya akan support mereka. Kirimkan ke saya. Kelihatan sejak dari kecil roh Tuhan ada pada mereka. Saya pantau terus. Saya bina ke arah mana. Bagaimana saudara mengerti kehendak Tuhan keluargamu? Saudara, sebagaimana tadi sore saya katakan untuk mencapai mengerti, Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu dengan segala hikmat Allah dan pengertian, kamu bisa mengerti kehendak Allah dengan sempurna. Bisa, tidak mudah. Itu butuh tingkat tinggi saudara. Kalau kita cuma level baik, belum naik berkenan, bagaimana sempurna? Makanya bersyukur saudara digembalakan. Saudara punya pemimpin rohani. Datang ke pemimpinmu, dia akan lihat jalan hidupmu. Karena pemimpin rohani diberikan mata roh untuk melihat. Jangan sungkan datang kepada saya. Minta petunjuk. Apa saja saya bilang. Mau sekolah, mau kawin, mau kerja, datang. Kalau Anda tidak mengerti kehendak Tuhan, izinkan saya memberitahu saudara. Katakan amin. Jangan saudara berkata digembalakan tapi kamu melakukan sesuatu saya tidak tahu. Ujung-ujungnya ada persoalan datang ke saya. Ayo kita selesaikan. Datang ke saya. Katakan amin. Semua urusan. Itu artinya bukan saudara kemudian merepotkan saya, kemudian hanya berpikir hal uang, tidak. Karena Anda domba saya. Belajar. Supaya mengerti kehendak Tuhan. Supaya saudara bisa hidup. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata. Tidakkah kau tahu ibu bahwa aku harus tinggal dalam rumah Bapakku? Tuhan mau keluarga saudara hidup dalam rumah Bapa. Maka anak-anakmu, cucumu, keturunanmu semuanya Tuhan akan bekerja penuh dalam hidupmu. Engkau akan melihat karya Tuhan bekerja. Tapi jangan masa bodoh. Halo saudara yang mengalami pergumulan hari ini. Saya tahu ada beberapa saudara suaminya tidak bersama-sama. Anaknya tidak bersama-sama. Bawa. Minta hikmat Tuhan. Mari datang kepada saya. Kita rundingan. Kalau saudara berpikir sendiri Anda sulit. Tapi saya percaya ketika saudara datang kepada saya pemimpin roh. Pemimpin rohani. Allah memberi hikmat kepada saya. Tidak semua kasus sama. Karena waktunya singkat. Apa yang kita mesti kerjakan? Selesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Katakan amin. Haleluya. Saya undang bagi berdiri, tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Oh, sekarapa. Kiarapase, buka kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Saya berbicara keras supaya iblis lari dari keluarga kita. Jangan ditipu. Anak-anak jangan tertipu. Orang tua jangan tertipu. Bongkar. Bongkar. Kalau saudara tidak bongkar, engkau menjadi sarang setan, sarang penyamun. Anda harus bongkar. Oh repe, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut.
Lakukan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara melakukan apa yang Tuhan mau, Dia bela saudara. Dia lindungi saudara, Dia pelihara saudara. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu Tuhan, kami bersyukur. Silakan duduk.